Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, kita akan membahas sebuah fakta sejarah yang memilukan, sekaligus memalukan, karena sejarah yang tidak lazim, yaitu berkaitan dengan kekejaman dan kejahatan Khalifah kedua dari Bani Umayyah atau dinasti Umayyah yang bernama Yazid bin Muawiyah, yang biasa dijuluki dengan istilah sang pembunuh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan Muawiyah dan putranya yaitu Yazid yang diangkat menjadi pengganti Muawiyah, memang mereka berdua dianggap aneh. Kenapa? Pertama, sahabat Muawiyah ini adalah orang pertama kali yang merubah sistem pemerintahan khilafah menjadi sistem monarki, dan dikuatkan lagi pada saat sahabat Muawiyah mengangkat putranya Yazid yang tidak memiliki kompetensi dalam dunia kepemimpinan dan dunia pendidikan. Namun anehnya dia diangkat sebagai pengganti dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Saudaraku sekalian, sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menimang-nimang kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain bin Ali karramallahu wajhah. Beliau selalu mencium kedua cucunya tersebut, yaitu Hasan biasa dicium di bagian mulut, sedangkan Husain biasa dicium di bagian leher. Para sahabat banyak yang tanya dalam hati, artinya muncul dalam benak mengapa Rasulullah melakukan hal ini. Namun ternyata mereka tidak berani mengutarakan. Nah, setelah sekian tahun muncul fakta yang mengejutkan dan mengerikan, yaitu Sayyid Hasan wafat karena diracun, sedangkan Sayyid Husain wafat karena dipenggal kepalanya. Ternyata ciuman Rasulullah SAW tersebut adalah simbol kematian dari kedua cucunya yang selalu disayanginya. Sayyid Hasan diracun oleh istrinya sendiri yang bernama Ja'dah binti Ash'as bin Qais. Sedangkan Sayyid Husain dibunuh oleh khalifah kedua dari Bani Umayyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, sebenarnya Yazid bin Muawiyah adalah sosok yang sangat kontroversial dalam dunia kepemimpinan. Sekaligus karena khalifah Bani Umayyah ini pernah dipimpin oleh seseorang yang bernama Yazid, dia mencetak sejarah hitam dalam perjalanan Islam. Lalu siapakah Yazid bin Muawiyah ini yang namanya selalu viral, yang selalu disebut-sebut dalam sejarah perkembangan Islam? Saudaraku sekalian, Yazid adalah putra dari Muawiyah, dari ibu yang berasal dari suku pedalaman, yaitu Bani Kalb, yang bernama Maisun binti Bahdal. Ibunya Yazid beserta Yazid tidak pernah betah tinggal di istana yang dihuni oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Damaskus. Akhirnya, karena tidak sejalan dengan suaminya, ibunya si Yazid ini oleh sahabat Muawiyah dicerai. Sehingga Yazid sejak kecil tinggal bersama ibunya tanpa pendidikan agama dan pendidikan umum, dan sekaligus tidak mendapatkan pendidikan dari ayahnya. Sebenarnya suku Kalb yang merupakan suku dari ibu si Yazid ini memiliki keahlian dalam bidang sastra Arab, dan sebagian besar dari mereka adalah penganut agama Kristen, khususnya pada abad ke-6 Masehi. Dan ibu dari Yazid itu sendiri dulu juga penganut Kristen Ortodok. Yazid diangkat menjadi khalifah setelah ayahnya wafat antara tahun 661 hingga 750 Masehi. Nama Yazid begitu viral karena kontroversialnya, karena keanehannya, baik dari sosoknya yang sebenarnya tidak ideal untuk menjadi seorang khalifah karena dia tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup, ditambah lagi kebijakan dan sepak terjang
yang ia lakukan, termasuk yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah, yaitu membunuh Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajhah. Yazid diangkat menjadi seorang pemimpin pada usia 34 tahun. Namun, pengangkatan Yazid sebagai khalifah ditentang oleh tokoh-tokoh Madinah, Makkah, dan tokoh-tokoh yang ada di Kufah. Di antaranya adalah Husain bin Ali, ini menentang status kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Di samping itu ada yang namanya Abdullah bin Zubair, ini juga menentang status kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Mengapa banyak yang menentang Yazid menjadi khalifah atau menjadi pemimpin menggantikan ayahnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan? Karena Yazid memiliki budaya atau kebiasaan yang jauh dari nilai-nilai Islam atau jauh dari ajaran Islam, yaitu gaya hidup hedonis atau biasa hidup mewah-mewahan dan suka minum khamr atau suka mabuk-mabukan. Sehingga perilaku ini sebetulnya tidak ideal jika dimiliki oleh seorang raja atau seorang pemimpin. Nah, setelah Yazid dilantik sebagai khalifah, pengganti ayahnya, dia banyak mendapatkan penolakan di mana-mana, khususnya kaum Syiah yang mana mereka sudah membaiat atau melantik Sayyid Husain di Kufah yang statusnya menggantikan Muawiyah. Itu banyak dari kalangan sahabat di daerah masing-masing mengangkat pimpinan sendiri-sendiri, khususnya dari daerah Makkah dan Madinah. Misalnya, kaum Ansor di Madinah mengangkat Abdullah bin Hanzalah bin Muti. Lalu penduduk Makkah mengangkat Abdullah bin Zubair. Dan semua yang mengangkat ini menolak keras terhadap kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Akibat dari banyak tekanan di mana-mana, yaitu dari Kufah, Madinah, dan Makkah, sementara pemerintahan Yazid ada di Damaskus, membuat Yazid begitu liar dan beringas. Dia bersikap keras dengan para penentang-penentangnya. Ditambah lagi, kepribadian Yazid yang seperti itu membuat suasana politik menjadi carut-marut, menjadi amburadul, dan tidak tertib kembali. Apalagi salah satu kelompok penentang adalah Sayyid Husain, maka kontak senjata tidak bisa dihindari. Walaupun usia Yazid dalam pemerintahan hanya bertahan 3 tahun karena dia harus meninggal dunia secara tiba-tiba, namun keberingasannya selalu dikenang oleh sejarah sampai hari ini. Bagaimana tidak? Pasukan Yazid berkekuatan besar melakukan pembantaian di desa Karbala kepada kelompok Sayyid Husain yang jumlahnya sangat kecil. Menurut Ibnu Katsir, pasukan Yazid yang dikirim untuk membantai Sayyid Husain berjumlah 4.000 pasukan, sedangkan pasukan Husain beserta keluarganya hanya berjumlah sekitar 72 orang, yang mana mereka semua terbunuh dan hanya beberapa orang yang tersisa. Nah, sedangkan pasukan Yazid dipimpin oleh yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelumnya, Sayyid Husain tinggal di Madinah, lalu mendapatkan surat dari beberapa orang, dari beberapa masyarakat Kufah, supaya datang ke Kufah. Dan sebetulnya ini hanyalah sebuah jebakan. Namun ternyata Sayyid Husain terkena jebakan itu. Mengapa? Karena dalam isi surat tersebut menyatakan dukungan kepada Sayyid Husain, sehingga Sayyid Husain tergiur dengan isi surat yang disampaikan oleh penduduk Kufah tersebut. Walaupun ada beberapa orang yang pernah mengingatkan Sayyid Husain, namun Sayyid Husain terlanjur percaya dengan isi surat tersebut yang intinya mendapatkan dukungan dari masyarakat Kufah. Padahal ternyata para pengirim surat tersebut adalah para pengkhianat Sayyid Husain. Akhirnya, pada tanggal 2 Muharram tahun 61 Hijriah, Sayyid Husain datang ke desa Karbala. Disitulah rombongan Husain bin Ali dikepung. Lalu pembantaian juga dilakukan di tempat itu. Semua terbunuh, satu orang pun tidak tersisa dari orang-orang yang ikut rombongan dengan Sayyid Husain.
Dan yang membunuh Husain sendiri adalah Sina bin Anas bin Amr dengan menggunakan tombak lalu menggoroknya. Setelah itu kepala Sayyid Husain diserahkan kepada Khawali bin Yazid dan diserahkan ke Damaskus, yaitu kepada Yazid bin Muawiyah. Wafat di usia 56 tahun pada hari Asyura bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Semua keturunan dari Sayyid Husain wafat menjadi korban pembantaian yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah, kecuali saudari perempuan dari Sayyid Husain, yaitu Zainab, dan hanya bisa menangis pada saat menyaksikan pembantaian itu. Selain itu, juga masih ada putra kecil, yaitu putra dari Sayyid Husain yang bernama Ali As-Soghir atau Ali Zainal Abidin. Dan dari sinilah nasab Rasulullah SAW dari jalur Husain tersambung sampai hari ini. Dan banyak di antara tokoh-tokoh kita, khususnya dari kalangan Wali Songo dan klan-klan yang lain, sambung dengan Ali Zainal Abidin ini. Karena dari keturunan Ali Zainal Abidin banyak yang melarikan diri ke Asia Tenggara, di antaranya Malaysia, Indonesia, Brunei, dan sekitarnya. Nah, kekejaman Yazid bin Muawiyah ini sebetulnya juga masih menjadi perdebatan, teman-teman. Kenapa? Karena di sisi lain, keberingasan Yazid bin Muawiyah ini dilatar belakangi oleh banyak tekanan-tekanan gerakan separatis atau gerakan yang dianggap pemberontak oleh pihak Yazid bin Muawiyah. Padahal di sisi lain, para pemberontak ini justru ingin menegakkan keadilan. Namun semuanya naas, mereka semua harus meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis, khususnya bagi Sayyid Husain radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari wafatnya Sayyid Husain di era pemerintahan Yazid bin Muawiyah ini, harus kita ambil kesimpulan baik, teman-teman. Mengapa Sayyid Husain pada saat itu harus melawan Yazid? Yang mana Yazid sedang dalam keadaan kuat-kuatnya. Dia meneruskan pemerintahan ayahnya yang sedang utuh, memiliki bala tentara yang kuat, memiliki ekonomi yang kuat. Namun Sayyid Husain memutuskan untuk melawan Yazid atau menentang Yazid. Karena beliau beristihad mencari sebuah kebenaran, yaitu menegakkan keadilan dan melawan kemungkaran, di mana proses kekhalifahan atau kepemimpinan Yazid bin Muawiyah ini, jika kita berkiblat pada khilafah era nubuwah dan era Khulafaur Rasyidin, yaitu di era Rasulullah dan era 4 sahabat, tentu bertentangan. Kenapa? Karena sistem pemerintahan yang dibangun oleh Muawiyah ini adalah sistem monarki. Sedangkan khilafah Rasulullah tidak seperti itu. Ketika seorang khalifah wafat, maka kepemimpinan berikutnya ditentukan oleh ahlul hilli wal aqd. Kalau sekarang mungkin semacam majelis MPR. Dan dulu juga seperti itu. Namun pada saat Muawiyah menjadi seorang khalifah atau menjadi seorang raja, merubah dari sistem khilafah menjadi sistem monarki. Sehingga penunjukan Yazid menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin, ini dari pandangan subjektivitas Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu ditunjuk oleh ayahnya sendiri. Padahal Yazid bin Muawiyah ini tidak memiliki kemampuan apa-apa di bidang keagamaan maupun di bidang pemerintahan, sehingga memang tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu kenapa Sayyid Husain memutuskan untuk melawan si Yazid, walaupun harus mengorbankan nyawa dirinya sendiri dan keluarganya, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Namun di sisi lain, ada yang membenarkan perilaku Yazid karena dia melakukan pembantaian seperti itu demi membersihkan gerakan-gerakan separatis atau gerakan pemberontakan terhadap pemerintah. Nah, sejak era perebutan kekuasaan ini, banyak yang meninggal dunia. Nah, korban jiwa sekian banyak itu tidak lain dan tiada bukan karena ambisi pribadi. Demi kekuasaan, apapun bisa terjadi.
Dan ini ternyata juga berjalan dari waktu ke waktu. Setelah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah bin Yazid, ternyata juga tidak mengalami perkembangan. Dan juga dilanjutkan oleh daulah-daulah berikutnya, tidak lepas dari pembunuhan dan pembantaian. Semoga sejarah kelam seperti ini tidak akan terulang kembali, teman-teman. Kenapa? Karena peperangan ini dilakukan oleh Muslim. Jadi Muslim melawan seorang Muslim. Kelompok Islam melawan kelompok Islam, hanya berbeda pendapat. Maka jika terjadi di zaman sekarang, ini sangat ironis. Semoga ini tidak akan pernah terjadi kembali. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.